memang di PB tidak banyak kisah-kisah sejarahnya. Kita kan tidak itu pendek sekali sejarahnya. Mayoritas itu pengajaran ya. Jadi sejarah itu paling 4 kitab saja, itu pun hanya seputar Yesus saja. Jadi sejarah tentang orang-orang di PB itu tidak ada. Tidak ditulis dalam artian ditulis lengkap gitu. Tapi bukan berarti kita langsung bisa berasumsi oh pasti tidak ada untuk dosa waris di PB, tidak ada di kalangan Kristen. Karena itu kalau dalam cara pandangnya Kristen mula-mula itu nggak begitu cara mikirnya. Nah, nanti masuk di dalam tradisi-tradisi dan sebagainya, kisah-kisah itu. Tetapi faktanya di kitab suci itu ada orang-orang yang memiliki pola watak, pola peristiwa yang menurun gitu. Dan mereka disebut orang beriman gitu. Nah, sedangkan di PB memang tidak tidak spesifik ada sejarah-sejarah panjang gitu ya. Jadi kita memang sampelnya kurang gitu. Tetapi kalau kita lihat kehidupan orang orang Kristen mulai dari 2000 tahun lalu sampai sekarang gitu. Contohnya saja gereja-gereja Kristen sendiri. Mengapa itu ada banyak permusuhan, pertikaian gitu. Apalagi jawaban dari itu. Padahal mereka orang beriman gitu ya. Mereka orang beriman, mereka katakanlah lahir baru gitu ya, melayani para pelayan gitu. Tetapi ternyata masalah-masalah di gereja bahkan sampai sekarang itu ya gitu-gitu saja. Di PB ada kisah tentang Ananias Safira soal uang ya, uang gereja, uang persembahan gereja maksudnya spesifik. Apakah itu hanya di PB saja? Tidak. Sekarang banyak itu masalah-masalah tentang uang gereja atau uang persembahan gereja. Entah menilep uang persembahan atau bagaimana itu ada gitu, realitanya ada gitu. Dan saya sebagai pengamat katakanlah begitu ya memahami ada yang salah gitu ya di dalam peristiwa-peristiwa yang sampai sekarang terjadi. Jadi orang-orang yang beriman itu punya tendensi dosa yang sama dengan di masa lalu, dengan di kitab-kitab PL atau Tanakh ya sama saja. Jadi ada pola yang berulang. Dan ini kita berusaha mengamati. Jadi kalau sesuatu itu ada pola berulang, kok tetap begitu, padahal di dalam gereja ya. Berarti kan itu ada sesuatu yang belum selesai. Jadi di antara anggota-anggota gereja, termasuk para pelayan gitu ya, pendeta, itu masih punya bukti-bukti jejak-jejak dosa waris. Jadi kasus-kasus keuangan ya Ananias Safira itu pelakunya sekarang para staf pejabat gereja, pendeta-pendeta. Saya sering mendengar curhatan orang-orang yang kecewa dengan entitas Kristiani ya, ini bisa gereja, sekolah, yayasan, atau pokoknya mereknya pelayanan gitu. Bahkan dulu ada satu teman saya ada yang sales buku gitu, dimasuk ke sekolah Kristen. Jadi kalau dia pengen memasukkan bukunya ke sekolah Kristen, dia harus ngasih uang jadi, bukan nggak selalu uang sih maksudnya, tanda jadi gitu ya, harus ada kesepakatan. Nanti untuk masuk gurunya atau apa minta ini minta itu, kadang ngasih TV, kadang macam-macam barang ya. Ya ada semacam negosiasi seperti itu. Sedangkan di kalangan sekolah inklusi yang merek sebelah itu malah tidak ada. Kami tidak mau mas seperti itu. Jadi ini yang jadi perbedaan secara jelas, ada buktinya maksudnya. Tapi ini juga menjadi miris gitu. Berarti sebenarnya orang Kristen sendiri punya jejak-jejak dosa waris. Ini bukti ya. Jadi kalau orang membantah dengan teori,
nggak value-nya, nilainya rendah gitu, karena buktinya ada. Jadi kita tidak bisa membuat teori yang melawan bukti. Kalau teorinya adalah bahwa semua orang yang Kristiani adalah, karena banyak sekte ya, Kristiani itu pasti bebas dari dosa leluhur atau dosa waris, itu teorinya. Tapi secara fakta tidak. Boleh kasus-kasus di kalangan jemaat itu urusan dosa itu banyak sekali gitu. Bahkan ada pendeta dipecat karena mesum. Aduh, artinya kita bukanlah kita bukanlah komunitas yang ideal gitu, karena ada bukti-bukti orang-orang yang berdosa, dan Tuhan di dalam gereja-gereja itu nampaknya diam saja, tidak menghukum gitu. Jadi saya jarang melihat atau belum melihat gitu, Tuhan di kalangan komunitas-komunitas Kristen itu akan menghukum para pendosa yang di situ gitu. Padahal seharusnya kan ya dihukum lah gitu. Jadi kan miris gitu ya. Di masa Perjanjian Baru Ananias Safira mati di tempat gitu. Sementara di kita tidak ada, konsep itu tidak ada. Jadi ini yang yang jadi, saya rasa jadi persoalan besar gitu ya. Makanya saya coba mempergumulkan hal ini dan menyampaikan kepada publik gitu ya, bahwa orang Kristen yang sudah baptis sekalipun, bahkan pendeta gitu, tidak jaminan kita bebas dari dosa waris secara langsung maksudnya. Jadi ketika orang lahir baru, saya setuju bahwa orang itu masuk surga lah gitu ya. Jadi masuk surga, setuju saya. Tetapi faktanya orang-orang itu kan perlu diuji, bahasa bagusnya ya, perlu diuji imannya gitu. Karena ada orang yang sudah dibaptis, sudah mengajar, saya punya banyak sampel gitu. Orang-orang yang terbukti beriman bertahun-tahun gitu bisa pindah agama, pindah iman. Nah, bagi saya itu suatu hal yang luar biasa, unik tapi juga aneh gitu. Unik karena kok bisa gitu. Kok bisa ya seperti itu gitu. Padahal ya nggak masuk akal gitu. Kalau seseorang yang sudah mengenal Tuhan kok masih seperti itu. Bahkan dulu kadang ya ada pendapat orang kalau sekali selingkuh pastilah tetap selingkuh terusnya. Ini bagi saya juga pergumulan. Karena artinya banyak orang sulit beriman bahwa Tuhannya orang Kristen atau di kalangan Kristen sendiri ya, itu bisa menghasilkan orang-orang yang bebas dosa atau beriman. Nah, ini pergumulan besar. Nah, salah satu solusi yang saya temukan atau awalnya kecurigaan gitu, jangan-jangan kita itu sebenarnya walaupun kita merasa beriman gitu ya, kita merasa sudah yakin gitu, tapi kok sepertinya belum gitu ya, istilahnya meragukan lah, kalau bahasa saya meragukan. Jadi ada orang-orang yang diharapkan kita bisa hidupnya suci, hidupnya benar, buah iman katakanlah. Kalau orang lahir baru kan biasanya memakai ayatnya Matius, kenalilah orang atau iman orang dari buahnya. Kalau buahnya baik, oh berarti imannya baik. Kalau buahnya buruk, berarti imannya buruk. Cuman kadang buah palsu itu ada gitu ya.
Buah palsu itu ada, saya saksi mata gitu. Ada orang yang sudah Kristiani puluhan tahun, jadi aktivis pelayanan gitu, tapi bisa menyangkal iman gitu, puluhan tahun ya. Jadi kita berharap seharusnya dia beres dengan beres dengan hidupnya, beres dengan imannya, tapi ternyata nggak beres gitu ya. Jadi saya sendiri punya banyak sampel ya, jadi itu yang perlu kita pergumulkan bersama. Saya rasa teman-teman juga punya pengamatan atau pengalaman ya, adanya orang-orang yang seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah sangat dalam di dalam Kristen. Jadi tidak sekedar orang pengunjung gereja yang seminggu sekali gitu, enggak sesimpel itu. Tapi orang-orang yang sudah belajar, bahkan ada beberapa yang itu sekolah STT gitu ya. Jadi ada orang-orang termasuk pendeta yang lulusan STT gitu ya. Tapi ketika di dalam kesehariannya ada hal aneh gitu ya, maksudnya ini komentar dari jemaatnya atau para pengamat gitu. Misalnya di gereja yang ini, yang saksi dengar ya, yang saya pernah dengar. Oh, dulu itu pendetanya kan itu sakit gitu. Kemudian jemaatnya komentar, ya ini biasalah jemaat pasti akan kritikus pendeta ya. Oh itu itu gara-gara terlalu sering makan enak ya. Maksudnya jajan enak terlalu sering. Begitu sakit dirasani gitu ya. Nah terus ada lagi yang komentar misalnya penggunaan uang di gereja, bisa ke pendetanya atau ke pengurusnya, dan itu komentar-komentar orang ya awam, jemaat yang mengamati. Ada lagi kasus-kasus ya urusan asmara gitu, pendeta dengan pendeta selingkuh. aduh saya tuh kadang dengar kisah-kisah itu dan ya gimana gitu ya. Jadi kalau saya membela orang-orang itu ya tidak bisa, mereka juga bejat gitu ya. Jadi mau dibela ya gimana gitu. Jadi ketika mereka dicibir, dan pada akhirnya kan bukan hanya mereka ya, jadi orang jadi sampel. Lawang pendeta yang ngono piye jemaat ya gitu. Pendetanya saja sejelek itu ya, bagaimana dengan jemaatnya. Nah ini jadi bagi saya sendiri jadi pergumulan, dan memang ya itu realitanya. Saya tidak bisa membela gitu. Kalau orang melakukan kesalahan, kita nggak bisa bela gitu. Jadi ya sudah gitu. Akhirnya dalam lingkup tertutup gitu, akhirnya saya coba, kita sebagai komunitas gitu ya, berarti seharusnya kita bisa punya solusi yang real gitu. Dari salah satu tantangan sekali selingkuh tetap selingkuh itu bagi saya itu tantangan bagi saya juga gitu ya. Oh ada ya orang beriman seperti itu ya. Jadi orang beriman kalau orang sudah sekali selingkuh tetap selingkuh. Jadi ada dosa yang jadi favorit ditandai gitu. Kenapa hanya dosa selingkuh? Kenapa itu tidak berlaku untuk sekali bohong tetap berbohong, sekali membunuh tetap membunuh gitu ya. Sekali, pokoknya ada dosa sekali pasti akan berulang gitu. Saya selalu ingat tentang kalau dosa berulang itu tentang tentang saat teduh gitu. Sekali tidak makan saat teduh maka akan berulang dosanya. Jadi ini konsep yang mirip-mirip gitu ya. Sekali tidak melakukan maka akan berulang gitu. Sekali gagal memakai helm atau disiplin lalu lintas ya akan seterusnya begitu. Jadi orang udah punya cap gitu ya. Jadi banyak pemuritan Kristen yang sulit percaya bahwa orang itu bisa berubah. Nah sebenarnya itu bagi saya menarik. Berarti sebenarnya orang percaya adanya dosa waris.
Jadi di kalangan Kristen pun mereka tidak mengkonsepkan dosa waris, bahkan mungkin bilang, oh dosa kami sudah ditebus Yesus, selesai, 100% selesai. Tetapi dengan komentar-komentar itu berarti sebenarnya secara tersirat mereka mempercayai ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Ada dosa-dosa yang tidak bisa ditebus, tidak bisa berubah. Jadi orang sekali dosa itu tetap kena gitu sampai mati. Kalau di Jawa ini masuk peribahasa ya. Watuk wis ditambani, kalau watak tidak bisa. Watak itu mati. Tapi kita di LSD kayaknya enggak seperti itu gitu ya kita. Saya sendiri membuktikan ya ada perubahan di dalam diri saya gitu ya. Kita berusaha saja, intinya kita berusaha untuk mencari solusi. Bagaimana kita bisa mencari solusi perilaku yang seperti itu gitu ya. Baik, saya akan share screen